perkenalkan, nama saya Juliani Sadi Rahmawati dan di sini saya ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai komunikasi yang efektif. Nah, di sini kita semua tahu bahwa komunikasi itu merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan kita, di mana kita tuh membutuhkan komunikasi untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kita akan melakukan komunikasi atau pengucapan pesan, baik secara verbal maupun non-verbal, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik itu dengan teman, keluarga, rekan kerja, atau bahkan berinteraksi di media sosial. Terdapat salah satu definisi komunikasi yang paling terkenal yang dikemukakan oleh Harold de Lasswell yang mengatakan bahwa who says what, to whom, in which channel, and what effect, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai siapa mengatakan apa, kepada siapa, melalui saluran apa, dan apa efeknya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa terdapat 5 aspek penting dalam komunikasi. Yang pertama adalah sang komunikator atau sang penyampai pesan. Yang kedua adalah isi pesan itu sendiri. Yang ketiga adalah penerima pesan. Keempat adalah melalui saluran apa. Dan yang kelima adalah apa efeknya akan ditimbulkan jika komunikasi terjadi. Nah, dari itu kita bisa mengetahui apakah komunikasi itu bisa terjadi secara efektif atau tidak. Komunikasi efektif sendiri diartikan sebagai satu proses menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain dengan cara yang terbuka, jelas, dan mudah dipahami. Dengan begitu, pesan dapat diterima sesuai dengan maksud dari sang penyampai pesan. Nah, menurut Effendi, pada tahun 2008, komunikasi yang tidak efektif itu ditandai dengan 5 ciri. Yang pertama adalah timbulnya perbedaan persepsi, yang kedua adalah adanya reaksi emosional berlebihan, yang ketiga adalah ketidakkonsistenan antara ucapan dan bahasa tubuh, yang keempat adalah timbulnya rasa curiga, dan yang kelima adalah tidak adanya timbal balik atau feedback dari sang penerima pesan untuk sang penyampai pesan. Nah, agar komunikasi dapat berjalan secara efektif, sang komunikator itu perlu memiliki kemampuan penyampaian pesan dengan baik agar sang penerima pesan dapat memahami apa yang dia maksud dan agar tujuan dari penyampaian pesan itu dapat tercapai, baik untuk mengubah sikap, membangun hubungan, atau untuk memiliki pemahaman yang sama terkait apa yang disampaikan. Nah, komunikasi dapat dikatakan efektif jika menunjukkan 5 ciri utama seperti yang pertama adalah pengertian atau understanding, di mana sang penerima pesan itu dapat mengerti apa yang dimaksud oleh sang penyampai pesan dengan baik dan jelas dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sang penyampai pesan. Nah, yang kedua adalah kesenangan atau pleasure. Nah, jadi teman-teman, kita melakukan komunikasi itu tidak selalu bertujuan untuk menyampaikan informasi yang penting saja, tapi kita melakukan komunikasi juga untuk tujuan untuk menciptakan rasa nyaman ataupun untuk mempererat hubungan sosial kita. Nah, biasanya komunikasi seperti ini disebut juga dengan fleeting communication atau komunikasi faktis, yang dimana kita tuh melakukan sekedar basa-basi, sapaan, atau melakukan percakapan biasa, percakapan sederhana dengan teman-teman atau lingkungan sekitar kita. Yang ketiga adalah pengaruh pada sikap atau influence on attitude, di mana komunikasi yang efektif itu juga dapat dilakukan untuk mempengaruhi sikap ataupun pandangan seseorang. Nah, bisa komunikasi begini itu menggunakan pendekatan persuasif, di mana komunikator itu berusaha mempengaruhi atau mengajak sang penerima pesan itu untuk melakukan tindakan atau mengubah sikap atau perilakunya tanpa adanya rasa paksaan. Yang keempat adalah hubungan yang semakin baik. Nah, komunikasi yang efektif dapat memperkuat ikatan sosial maupun emosional kita antar individu. Nah, komunikasi yang dilakukan secara terbuka, empatik, dan saling menghargai itu dapat membuat hubungan kita tuh semakin erat dan penuh kepercayaan. Yang terakhir adalah tindakan atau action. Nah, ini merupakan ciri yang paling membuktikan bahwa komunikasi tersebut efektif. Nah, hal ini dapat dilihat dari bagaimana sang penerima pesan itu melakukan tindakan nyata sesuai dengan harapan sang komunikator. Jadi teman-teman, komunikasi yang efektif itu tidak hanya penting secara teori, tapi juga sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan kita. Dimana kita kan sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk sosial itu kita selalu membutuhkan komunikasi, yang dimana kita tuh perlu melakukan komunikasi yang efektif agar apa yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh orang lain dan apa yang disampaikan oleh orang lain itu dapat diterima dengan baik oleh kita. Komunikasi yang efektif ini juga sangat penting dalam berbagai bidang pekerjaan, contohnya terutama pada pekerjaan yang berhadapan secara langsung pada orang. Jadi contohnya kayak customer service, guru, dosen, dokter, konselor, ataupun pegawai layanan publik. Nah, contohnya
terutama tuh customer service. Nah, customer service itu membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, di mana mereka tuh perlu untuk menjelaskan atau menyampaikan pesan ataupun informasi terhadap customer dengan cara yang baik dan jelas. Mereka juga perlu untuk mendengarkan keluhan secara empatik dan memberikan masukan ataupun saran tanpa menyinggung perasaan orang lain. Dimana jika komunikasi tidak berjalan secara efektif, contohnya seperti ucapan ataupun nada bicara yang dapat menyinggung atau terdengar tidak sopan, tidak pernah membuat customer tuh merasa kayak kecewa ataupun marah, bahkan kecewa terhadap perusahaan yang mereka naungi. Selanjutnya adalah pengaruh psikologis dari komunikasi efektif. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, komunikasi efektif ini dapat membantu seseorang merasa lebih yakin terhadap dirinya sendiri. Ketika seseorang dapat dipahami ataupun mampu berbicara dengan terbuka dan mendapat tanggapan positif, rasa percaya dirinya itu akan semakin meningkat dan ia tuh tidak akan ragu-ragu dalam menyampaikan informasi ataupun menyampaikan pendapat yang ia miliki. Sebaliknya, jika komunikasi tidak berjalan dengan baik dan ia tuh selalu mendapat tanggapan-tanggapan yang buruk dari sang penerima pesan, ia tuh akan merasa minder ataupun takut untuk mengungkapkan pendapat yang ia miliki. Yang kedua adalah membantu penyesuaian diri dengan lingkungan. Nah, komunikasi efektif dapat membantu orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, di mana ketika seseorang itu dapat menyampaikan atau berbicara, bahkan mendengarkan orang dengan baik, dia tuh tidak akan terjadi kesalahpahaman antara dia dengan orang lain, sehingga itu akan mempererat hubungannya dia dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah membangun konsep diri yang positif, dimana ketika seseorang itu melakukan komunikasi efektif, dia itu akan merasakan bahwa dirinya tuh dihargai oleh orang, baik orang yang mendengar ataupun orang lain. Nah, ketika sebaliknya itu terjadi, ketika orang tidak menghargai apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, maka kita bisa membuat orang tuh menurunkan konsep dirinya dan menimbulkan rasa tidak percaya diri dalam diri seseorang. Yang keempat adalah mengurangi stres, kecemasan, bahkan depresi. Komunikasi yang terbuka memberi ruang untuk mengekspresikan perasaan dan memberikan dukungan emosional kepada seseorang, sehingga tekanan psikologis dapat berkurang karena seseorang itu tuh merasakan bahwa ia mendapatkan dukungan dari orang dan juga ia tidak akan merasakan sendirian. Yang terakhir adalah meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan mental. Hal ini masih sejalan dengan yang sebelumnya, di mana komunikasi efektif itu bisa menimbulkan rasa hangat dan saling memahami, sehingga orang itu merasa dicintai dan diterima. Hal ini menciptakan kesejahteraan psikologis, rasa aman, dan kebahagiaan dalam hubungan sosial. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah komunikasi efektif itu merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena komunikasi efektif ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi salah satu sarana untuk kita menjalin hubungan sosial yang baik, untuk mempengaruhi perilaku seseorang, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis seseorang. Jadi, komunikasi efektif bukan hanya sekedar keterampilan berbicara yang baik, tetapi juga salah satu kunci utama dalam membangun hubungan yang lebih positif. Sekian dari saya, terima kasih.